Yang ketiga, terakhir ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu untuk apa tadi, penyembelihan korban. Itu kan orang yang korban itu boleh diri tidak bisa, tapi terus minta tolong pada orang lain diberi upah. Nah itu karena tidak bisa sendiri kemudian orang lain diberi upah, itu boleh ya, karena penyembelihan sekarang juga sudah pada dihitung satu biji belendok 1 umpamanya. Dari ini bagaimana untuk berupah kepada yang penyembeli. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang lain kita semangat dulu. Nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya coba menanyakan dari saya dari Amin dari Bermutakin Semarang. Saya bertanya mengenai korban itu kalau dilakukan di masjid, misalkan yang mengadakan masjid, boleh tidak memakai fasilitas masjid? Karena selama ini kadang kita ada kayak sejenis subsidi terhadap para korban. Misalkan masjid menyokong penggunaan tanah dan lain sebagainya seperti itu. Boleh tidak hal semacam itu? Ya. Kan ada yang misalnya korban masjid dia memfasilitasi, sedangkan banyak ustaz kadang berkata nggak boleh Anda memakai fasilitas masjid, nggak boleh membantu korban. Nah yang benar seperti apa mohon petunjuknya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang korban nada, misalnya begini, ada seorang PNS, mulai bantu gaji 13 itu korban, negara itu tidak korban. Apakah itu termasuk nada? Mungkin hanya gaji 13 ya, mungkin kalau itu arisan, aku itu korban, yang lain arisan itu korban. Apakah itu termasuk nada atau bukan? Terima kasih soal itu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kami keluar dari seperti saking pondok mahasiswa Darussalam. Saya bertanya, bagaimana hukumnya untuk anggota yang berkorban? Apakah diperbolehkan atau tidak untuk memotong kuku dan rambut sebelum penyembelihan korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anan dari Baitul Muqaddim. Saya mau menambahkan pernyataan Bapak Rilaki tadi mengenai bolehkah bagi korban disubsidi oleh kas masjid. Saya tambahannya juga ini, kas masjid itu kita semua tahu bahwa sumbernya adalah kotak amal. Karena kotak amal ini mungkin orang macam-macam niatnya, ada yang melatih anaknya infak, ada yang mungkin dengan wasilah sodako yang punya penyakit bisa sembuh. Terus tidak semua yang mengisi kotak amal ini punya kemampuan berkorban. Nah, terus orang yang tidak berkorban, sumber keuangan ini dipakai untuk mensubsidi orang yang berkorban yang notabene mampu punya
dimampukan Allah untuk berkorban, otomatis Allah mampukan kita untuk menyelenggarakannya. Itu saya melengkapi pernyataannya. Pertanyaan yang dari saya adalah diinformasikan pernyataan ulama mengenai bahwa bolehnya panitia itu diberi alat bagian hasil. Jadi nanti kami sampaikan punya dasar untuk kami sampaikan ke panitia atau kami berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga itu masalah tentang bagian-bagian anggota tindakan korban yang istilahnya kurang bisa dimanfaatkan dagingnya. Saya kan ada dagingnya sedikit, seperti kaki dan macamnya, kepala itu berbeda menggunakan panggil dan sebagainya. Tetap yang namanya korban itu di Ayatul Akhir itu wa'lam annahu al-akhiyah al-ittifaq. Letak dari korban itu adalah memberikan manfaat, memanfaatkan apa yang ada pada korban. Kalau yang dijual maka tidak boleh dijual belikan. Wala jildiha, bahkan tidak boleh menjual kulitnya. Wala yajuzu ja'lu ujratan lil jazza, tidak boleh juga dibuat upah bagi penjaga. Wa in kana tatawuan, meskipun itu sunnah. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dikonsumsi, dibuat apa? Dibuat itu misalkan, terbang misalkan, atau yang ini dimanfaatkan. Jangan sampai dijual belikan atau dijadikan upah, itu jangan. Meskipun toh ada ulama yang memperkenankan untuk jual beli. Seperti ulama Hanafiyah di sini juga disinggung. Wa idza Abi Hanifah rahimahullah annahu yajuzu bai'u. Boleh jual belikan. Wa yatasaddaq bisamani. Kemudian hasil dari jual belinya itu disedekahkan. Wa ayyastariya bi aydihim ma yuqafu bihi fil bait. Kemudian hasilnya nanti dibelikan sesuatu yang bermanfaat untuk rumah. Nah, itu menurut sebagian ulama demikian. Cuma seperti tadi saya gambarkan, ketika korban itu dijual, maka akan mengurangi bagian tubuh dari korban itu. Jadi filosofi ini jadi kan nyekal ini. Nah, angger sikile didol berarti kaya dene korban yang kurang gede sikil. Pincang. Kepalanya didol, kepalanya dari opak, kaya dene korban itu orang duwe kepala. Di samping juga yang namanya sedekah itu harus total. Sedekah pasti setengah-setengah itu. Jadi itu jelas akan menghilangkan kesempurnaan dari ibadah korban itu. Terus saya lanjutkan. Itu masalah cuma kita orang Indonesia konsekuen dengan syariah ya demikian. Yang kedua, wala yakulu al-wudu halaman 633 ada kata Abu Syuja, orang yang
berkurban tidak boleh memakan sesuatu dari kurban yang dinazari. Alhamdulillah. Wa yakulu minal mutatomimi minal mutatomwa'iya, dan boleh makan dari kurban sunnah. Wala yabiku minal hidiyah, tidak boleh menjual belikan bagian-bagian dari kurban, karena sesuatu yang sudah wajib berarti sesuatu yang kita harus total. Berarti kalau berbicara total berarti ya sudah kita tidak ada urusan lagi dengan korban tersebut. Komunitasnya sudah total berkorban. Ini wajib berarti kan, wajib korban berarti total semuanya itu disedekahkan. Sudah. Awal itu teroleh belum ini dari korban. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah itu kan tidak total. Makanya ada kesempatan untuk makan, bahkan sunnah untuk memakan tabarruk. Tabarrukan yang paling baik itu bagian hati, karena hati itu ada minat di sana untuk menunjukkan keikhlasannya, maka makan hati. Ada juga ulama yang bagi dua, ada ulama yang bagi tiga, ada ulama sebenarnya hatinya kagak suka, ada. Nah itu masalah-masalah dalam ulama. Terus kemudian orang tidak bisa memang demikian. Malah pun ada presiden itu jadi salah yang belajar sisi lain ada malah ini orang yang belajar sebaiknya diwakilkan kepada orang lain. Dan ada korban ada, niku tidak perlu diingatkan. Itu yakin ada. Makanya jadi untuk urusan nada itu harus ada sifat baru bisa dikatakan nada. Kalau belum ada sifat, mungkin di angan-angan kakak, niku belum bisa diarani nada. Sebagai nada itu insya wal iltisam, memunculkan sesuatu dan menyanggupinya. Pokoknya di hari raya kurban ini lillahi karena Allah alaiya wajib bagiku berkorban, misalkan demikian. Atau kalau nanti aku sehat mau berkorban, kalau nanti dapat arisan berkorban dan lain sebagainya. Itu kalau diucapkan baru menjadi nada. Tapi kalau belum diucapkan maka belum menjadi nada. Begitu juga kalau keinginan saja. Jadi nada itu berupa sifat. Ia dulu al insya wa insya, yang menunjukkan memunculkan sesuatu dan nyanggupinya. Ilahi karena Allah terus korban tapi memakai fasilitas, ada fasilitas di sini. korban di masjid boleh atau tidak? Kalau di dalam masjid ya tentunya tidak boleh. Yang boleh di luar masjid, di bawah halaman masjid. Itu pun harus nanti dijaga agar kesucian masjid itu tetap terjaga. Jadi setelah selesai ibadah maka disucikan. Terus penggunaan fasilitas-fasilitas pelataran yang demikian yang penting nanti konsekuen untuk mensucikannya lagi. Kalau nanti berupa barang-barang yang paling penting barang tersebut adalah melakukan kucilikannya tidak sampai merusak fasilitas masjid. Terus kalau berupa uang maka
ingat di sini, uang di dalam masjid itu bentuknya macam-macam. Ya. Ada kalanya nanti yang murni wakafan, ada yang raudul wakfi hasil wakafan, ada yang hibah mutlak. Nah, kalau nanti yang murni wakafan ini uang khusus untuk pembangunan, ya khusus untuk pembangunan, nggak boleh digunakan untuk yang. Kalau nanti yang hasil daripada wakafan seperti tambahan-tambahan sedekah jariah itu, kotak amal itu rokul wakfi maksudnya. Ya harus ada kaitannya dengan masjid itu, tidak boleh digunakan untuk berbeda dengan yang tidak ada kaitannya dengan wakaf. Sedekah umum hasil dari apa jenis kotak amal untuk dan hasil cekal, hasil kotak amal dari parkir. Ada orang memberikan rezeki kampung apa jenis masjid kunolah harga Jokowi itu termasuk juga kontrol. Nah, yang digunakan boleh digunakan untuk selain yang terkait dengan masjid, asalkan menunjang kemakmuran masjid. Sudah masalah. Sehingga dan mereka dari itu kopi, sebenarnya masjidnya makmur. Dari itu jajanan mengumpulkan uang, sebenarnya masjidnya makmur. Karena ini juga, makanya dulu saya itu mengajarkan kotak amal itu jangan dikasih tulisan sedekah jariah. Ini sedekah dermawan. Biar nanti asumsinya kotak itu tidak ke wakafan, melainkan sedekah umum atau riba kotak. Dan nanti kasarnya juga enak. Tadi ini ya juga mengecat itu. Oke, ya. Belum berhasil. Mungkin Bapak Ibu bisa meniru, maaf saya tidak tangkap itu, tapi sudah saya lakukan sekian tahun. Untuk hati-hati antara jariah dan sedekah itu, akhirnya saya membuat dua kotak. Yang satu kotak untuk dana masjid, yang satu kotak untuk sosial. Sehingga dari sosial itu bisa untuk tadi untuk rapat, untuk apa-apa itu. Sehingga lebih ringan dari kami. Selama ini kan sebetulnya itu jariah, padahal jariah itu sangat-sangat ada sangat-sangat apa ya terbatas dan itu ada aturannya. Tapi kalau sosial kan kita bebas. Jadi tempat saya ada dua kotak, yang satu kotak dana masjid, yang satu kotak sosial. Sosial itulah yang dibagi mungkin untuk apa, mungkin untuk yang namanya balik atau apa ada itu. Nah, bisa saja untuk nanti fasilitas korban kayak gitu Pak. Tapi kalau kemudian mengambil kotak yang di situ jariah, maaf untuk fasilitas korban berarti tidak boleh. Ini ada sudah tadi Pak. Saya sudah mungkin 5 tahun yang lalu saya sudah mengatakan membuat semacam itu dari Jawa dan hasilnya ternyata hampir tidak. Karena kita beri pengertian kepada masyarakat bahwa terserah mau mengisi di dana masjid atau dana sosial sama-sama. Sosial misalnya untuk menyantuni fakir miskin, itu enak kita ada ini. Kemudian ada lagi tadi orang yang korban itu boleh memotong kuku sebelumnya atau tidak? Itu ada hukumnya itu makruh, memotong kuku, rambut atau anggota badan bagi orang yang mau berkorban. Dimulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Itu supaya anggota-anggota tersebut itu nanti mendapatkan peleburan dosa. Jadi
kalau sudah dipotong maka kan rambut atau anggota tersebut kan tidak mendapatkan takdir dulu di bisa. Berbeda nanti kalau memotongnya itu setelah berbuka. Jadi dipotong. Itu kan sudah tidak ada kesalahan. Jadi sunnahnya memotong rambut, kuku dan lain sebagainya setelah kurban dipotong. Karena sudah tidak ada dosa. Hukumnya itu makruh, tidak sampai haram itu, hanya makruh. Untuk yang ada saya kira sudah terjawab tadi. Untuk yang makanan, panennya dapat daging. Saya kira sudah sepakat bahwa kalau korban itu sunnah, panitia boleh dapat bagian banyak. Kalau ada memang harus hati-hati. Ada memang panitia ataupun yang ada tidak terima tanda. Harus seperti diberikan pada masyarakat. Mungkin tadi ada lagi yang Pak Sarno. Orang yang membeli korban bulu itu boleh. Tadi saya sudah berikan penjelasan di awal bahwa di tempat saya korban, misalnya korbannya juga 3.500.000 ditambah 100.000, ya 100.000 lah untuk upah menyembelih. Karena itu kan tidak ada. Nah itu. Ada lagi mungkin ini bahwa misalnya kulit kaki atau kepala itu kita ekspor hormati misalnya diberikan pada orang itu boleh bandar. Nah, kalau orang dijual itu urusan mereka. Nah, tapi saya dipakai upahnya ini sana. Siapa tahu ya ini. Jadi misalnya aku yang bilang tak kayak dasar, tak kayak apa, tak kayak bulu tak kayak kakinya, tak kayak kulit sana. Tetapi misalnya jenengan yang beli itu sudah diberi upah dari orang tadi, kemudian kulitnya dari balik-balik dengan tidak kewang itu boleh. Ada tak? Kalau mereka di rumah itu mungkin itu urusan mereka kan nah itu. Kalau ditambahkan boleh. Ditambahkan. Jadi diberikan. Iya, boleh. Untuk upah itu. Pokoknya jangan sampai ada kata-kata ini upahmu. Karena itu sama dengan dijual belikan. Karena tentang kan menjadi. Nah, ya. Monggo yang lain. Ya, oke silakan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syariki dari Kasih Lewat ini memperjelas saja, memang ini adalah sebenarnya organisasi gabungannya semua Pak Yedi. Jadi saya dibicarakan cara mensiasati panitia sudah ada dapat biaya untuk pemeliharaan. Tapi pada prakteknya katanya itu ada kekurangan sanksi macam-macam. Bagaimana yang tadi itu memastikan kulit ataupun utama pada seseorang. Kalau ini panitia, salah satu panitia kasihnya ya, kasih kuning satu kulit, lalu satu kepala. Kemudian si orang ini itu mengolah sendiri, mau dijual siapa? Tapi dia udah niat ini nanti untuk kemakmuran kepanitiaan. Kan agak mirip ya. Itu dibolehkan panitia. Masalahnya pada prakteknya kadang kita kesulitan mengolah keuangan itu. Ada mungkin ada nama karena itu tidak mengambil keuangan daripada kas masjid. Nah itu kan problematika, mungkin ada kejelasan. Jadi barangkali dipastikan apakah boleh atau harus dibuat panitia. Kuning itu mengasihkan, nanti satu dulu dari disebutkan kalau pun bagi-bagi tidak mungkin dia bermanfaat. Ada juga berpendapat teman-teman ngomong Pak itu malah dibagi semuanya pradel juga kurang bermanfaat gitu kan. Jadi maksud kami adalah panitia mengasihkan kepada seseorang, orang itu udah berkomitmen nanti tak berdayakan untuk menceritakan kepada panitia. Ada banyak orang luar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jadi ada yang saya tanyakan yang pertama Pak Sugeng Pak. Jadi saya kemarin juga kalau terkaget ada satu yang disampaikan di media sosial bahwasanya kalau korban itu nabung dulu, nggak usah korban. Apakah seperti itu atau bagaimana? Karena dia berdalilnya mengatakan bahasanya korban itu bagi yang mampu. Jadi kalau nabung itu ya berarti baru mampu nabung ada korban. Kalau mampu ya seperti apa? Itu kira-kira seperti apa? Itu masalahnya. Jadi nanti jatuhnya hari Sabtu jadi nggak boleh gitu. Nah itu, jadi itu yang sampaikan. Kemudian untuk pengalaman masalah apa namanya, apakah boleh mengambil infak dari masjid? Saya kira kalau di masjid kami itu sudah sekian tahun itu ya memang panitia harus pandai berhitung tentang kebutuhan untuk dari pemotongan dan sebagainya sampai membayar orang yang politik itu sudah dihitung semua. Tapi selama ini yang saya tahu rata-rata hanya menambahkan 100.000 untuk pemeliharaan. Tahu-tahu di akhir kurang, akhirnya harus ambil dari kas. Itu juga pernah dilakukan di masjid kami, tapi akhirnya terakhir ini setelah sekian lama dia harus dihitung. Jadi kalau setiap orang kena 250.000 ya disampaikan ke jamaah atau suatu korban ditambah yang biasa yang harus dibagi. Itu saya lebih aman dan lebih manfaat ya. Jadi memang suatu korban sudah menyiapkan uang untuk melakukan korban dan saya kira tidak akan keberatan. Tapi kalau kita nggak bagaimana itu ya memang nanti akhirnya tahu-tahu kok kurang. Terus seperti itu. Jadi itu sebagai pengalaman saja bahwasanya memang kita harus pandai berhitung dan seperti yang disampaikan memang kuliah dan sebagainya itu hanya bisa disedekahkan dan dipakai untuk upah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari Masjid Nurul Falah Al-Quran. Maksud kita maksudnya misalkan tentang untuk merupakan samping 3 juta duit, kalau bertujuan ketemu 21 juta. Kemudian panitia memberikan seekor sapi itu sapi juga baik, tadi yang baik, kemudian sebagainya. Tapi harganya tidak mencapai 21 juta, cuma 20 juta. Berarti masih ada sisa 1 juta nih. Uang 1 juta sisa ini hukumnya kayak gimana? Apakah ini kita kembalikan ke pengkorban atau kita bisa pakai untuk operasional? Karena kejadian itu terjadi juga. Nah, dalam pencerahannya sisa maksud sama ini. Jadi yang masalah pertama memberikan baju baru kepada panitia
itu yang terpenting catatannya jangan sebagai upah. Pokoknya itu mau sekali konsep sampai atas nama upah. Ya, berikan karena yang dikorban itu boleh dimanfaat. Ya, disertakan untuk dimanfaatkan. Untuk ikromah jamuan dan lain sebagainya. Yang penting tidak ada kaitan muawal dan jual beli atau itu tidak ada. Jangan sampai ada kata itu. Terus gitu. Ketika nanti kepingin dijual belikan dan kemanfaatannya itu kembali lagi kepada panitia. Ini khairat juga. Berikan kepada orang fakir miskin atau panitia yang fakir miskin. Setelah itu baru si orang yang diberi itu kan memiliki. Kalau sudah memiliki maka sudah menjadi haknya, boleh dijual belikan. Setelah dijual belikan terus akan uang lelah panitia misalnya. Kenapa? Ini termasuk ya. Tapi asalkan lewat jalur diberikannya kepada miskin dulu, terus dimiliki olehnya, baru boleh dijual belikan, terus hasilnya diberikan ke panitia. Boleh. Ya. Tapi kalau yang diberi orang kaya nggak boleh, karena orang kaya itu di sini tidak bisa tampil menerima kepemilikan itu bisa. Ini paham ya? Ini paham. Terus ya saya setidaknya melatih papan mana yang saya buat dengan orang dilatih. Jadi sesuatu yang tidak diwajibkan atau tidak disunahkan, tidak dituntutkan, itu bukan berarti nanti tidak boleh dilakukan. Kok idenya kan ketika nanti dilakukan ya baik-baik saja. Setidaknya untuk latihan. Kemudian kalau haji ini ya sama. Banyak orang-orang yang sebetulnya tidak mampu untuk melaksanakan haji. Tapi kalau melaksanakan haji itu bagaimana? Nah, boleh. Dihajikan oleh orang itu juga boleh. Bahkan sudah bisa menggugurkan kewajibannya. Kewajiban hajinya, rukun Islamnya itu sudah bisa. Itu demikian. Jadi segala satu tuntutan, entah itu wajib, itu sunnah, ya. Ketika tidak mampu terus kemudian dilakukan, itu tidak mengapa. Ini baik, kemudian baik. Terus panitia atau pengelola itu tadi statusnya sebagai wakil. Jadi wakil itu yakni amanah. Maka nanti harus seperti ada kesepakatan dari awal. Jadi engkau nak angger kok tuku sapi di turahannya kan pokok. Kalau nanti kurang, terus kurangi boleh beli. Itu sebenarnya juga ada kesepakatan. Nah, saya kira itu ketika nanti Nabajinya menjadi panitia harus bisa amanah seperti itu, kembalikan lagi kepada semuanya orang yang urunan tersebut. Apalagi untuk masalah Nabajinya pengelolaan ini butuh mulai dari menyembelih, berumati, terus tasarufan itu butuh dana. Maka
nanti alangkah baiknya bahwa sisa tersebut itu dialokasikan untuk pengelolaan. Nah, kalau dari hadisnya Sayyidina Ali itu kan ada. Jadi Sayyidina Ali itu ditanya, apakah boleh tukang jagal diberi bagian dari daging korban? Jangan. Dan caranya bagaimana? Nah, kami dan keluarga kami itu caranya dia mengambil dari yang kami miliki untuk mengelola korban, tidak dari daging korban. Jadi sama, saya kira untuk mengikuti Sayyidina Ali dalam hal ini. Ya, jadi kalau terkait nabung Pak, barangkali teman-teman bisa pernah mendengar siaran TV di Banjarnegara itu satu kampung, orangnya petani semua, tiap hari nabung 10.000. Kemarin tahun ini satu kampung bisa menyembelih 32 sapi, 200 berapa kambing. Itu satu kampung, padahal semuanya petani. Itu karena nabung tiap hari 10.000. Kemudian tadi terkait dengan kas masjid, saya kira sudah ada solusinya. Mohon Bapak Ibu sebagai takmir masjid agar sudah membedakan adanya tikfora, tidak hanya jariah, atau tidak hanya tapi ditambah dengan sosial, sehingga penjaringan agak luas, agak ringan dalam penggunaan dana jariah maupun dana kas masjid atau dana sosial, maaf. Nah, ini ada. Mungkin masalah lagi, ya, monggo. Ini kita batasi sampai jam 12 ya. Ini jam 11:30. Ya, ya. Monggo, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga sebagai takmir Masjid Ramadan, yaitu di wilayah Roboan, Bapak Soekarno. Di sini saya akan mohon bantuan dari Bapak yang terjadi selama ini di masjid kami selama melaksanakan pemakaman hewan korban. Dari ada yang dari si korban itu dia minta pengembalian daging korban itu 5 kilo, tapi yang lain ada yang minta 3,5 kilo. Nah itu bagaimana hukumnya Pak? Kita bisa nanti bisa menjelaskan di sana. Yang umumnya itu bagaimana? Terima kasih Pak. Kendala dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya katakan, panitia biasanya ada uang perawatan, dan uang perawatan itu kadang-kadang tidak habis 10 tahun ini. Apabila disimpan untuk kegiatan korban yang akan datang, kira-kira bagaimana, diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto. Di awal itu sudah saya sibuk untuk pendistribusian daging tersebut. Ada yang mengatakan dibagi 2, ada yang mengatakan dibagi 3, ada yang mengatakan sedekahkan semuanya. Yang paling penting orang-orang di tangan diri tapi harus ada yang disedekahkan. Dan bagian tidak ditentukan. Masalah
penentuan adalah masalah khilafiyah ulama. Mu'arafat dibagi sepertiga, seperempat, setengah itu juga masalah. Sisi akan itu orang masalah. Itu masalah khilafiyah ulama. Pokoknya dasarnya sebagai disedekahkan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat fakulu minha, maka makanlah sebagian dari binatang kurban. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan orang yang kaya tidak meminta-minta. Sebagian tafsir mengatakan al-qani'a itu orang kaya. Dia tidak sebetulnya tidak berat mendapatkan zakat. Terus wal mu'tar, dan orang fakir miskin yang meminta maaf. Sehingga dari sini itu dibagi menjadi tiga. Nah, indikasi dibagi menjadi tiga berarti ya sepertiga seperti itu. Tapi itu kata ketentuan yang umum bahkan. Jadi boleh seseorang itu melebihkan satu daripada yang lainnya. Misalkan untuk bagiannya sendiri setengah, terus untuk yang mau disedekahkan dan dihadiahkan itu seperempat, boleh. Bagiannya sendiri cuma hati saja, yang lainnya itu dibagi setengah-setengah, boleh. Boleh masalah. Yang penting dan masalah korban ini kudu orang yang disedekahkan. Saya sambung lagi. Kalau nanti ditingkatkan ke tempat-tempat yang bagaimana? Ke daerah yang lain. Nah, itu boleh atau tidak? Yang terpenting karena korbannya itu di daerah A, maka ada yang disedekahkan di daerah A. Ini wajib. Kemudian kalau sudah ada yang disedekahkan di daerah itu, mau dipindah ke daerah B, ke daerah C, dan sebagainya. Terus terkecuali korban yang wajib, itu tidak boleh dipindahkan kalau sudah disembelih. Karena kalau sudah disembelih, maka akan menjadi hak milik warga setempat daerah. Jadi ini aturan ulama Syafi'iyah. Meskipun konten khilafiyah juga, ada khilaf. Terus, kalau belum disembelih, maka belum menjadi korban. Apalagi masih berupa uang, belum dibelikan binatang, itu juga belum menjadi korban. Itu boleh dipindahkan. Jadi masih utuh loh, belum disembelih, dipindahkan dari kota A ke kota B, atau kampung A ke kampung B, kampung C dan lain sebagainya. Itu boleh. Kalau masih berupa uang atau masih berupa binatang. Tapi kalau sudah disembelih, itu menjadi korbannya orang setempat atau yang harus disedekahkan kepada orang setempat. Kenapa demikian? Karena kalau sudah disembelih, maka harapan orang fakir miskin setempat itu mesti pada korban. Dan sehingga tidak boleh tidak ada yang boleh apa yang menangkap makanya tidak boleh dipindahkan. Yang penting masalah korban ini apa wow
disedekahkan. Terus dari Mayoran ribut, jadi syaratnya yang penting orang yang disedekahkan. Baru makin ada kok kesadaran kewajiban sedekah ini terpenuhi. Nah, pakai Mayoran. Misalkan ini korban zina. Nah, korban wajib seperti tadi paroannya wajib ya harus total sedekahnya semuanya. Jadi nggak boleh ya dibuat Mayoran. Itu terus yang amanah panitia yang kembali lagi kepada si wakil ini, kepada orang-orang yang itu iuran korban itu. Ini masih sisa atau setidaknya mengetahui kerelangannya. Guluman itu. Nah, ini sedang tahun sisok harapannya. Maka diperkenankan. Jadi yakin amanahnya itu harus diperkenankan. Karena sudah diamanati untuk mengelola korban, maka laksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Ketika terjadi kejanggalan, maka kembalikan lagi kepada yang mengamanati. Kalau kira-kira kok dianggap sudah cukup, maksudnya cukup ridho rela, ya pun secara jadi juga 10 hari misalkan 10 hari misalnya dia oleh apa cukup relasi apa di mana jadi biaya perawatan yang tidak habis. Sekali lagi ini kembalikan kepada panitia, punya tanggung jawab kepada yang titip panitia, yang titip amanat tersebut kan itu. Monggo mungkin misalnya sisa 1 juta, ya tidak dilaporkan kepada mereka. Kalau mereka ikhlas ya monggo dipakai apa, ya. Atau bisa dipakai untuk pemeliharaan. Nah, kalau itu mungkin ya benar repot, ya mungkin dimasukkan ke masjid atau kelihatan biasa kan bisa saja. Tapi dengan ada laporan yang lebih bagus. Kalau tempat saya, memang saya gunakan saya sisa. Saya pakai untuk kepentingan masjid. Tapi mereka juga tahu kita membuat laporan supaya apa? Tidak ada tujuan yang tidak baik. Nah, teman-teman ini sekali amanah. Ini barangkali Bapak Ibu apakah masih ada? Cukup? Nah, sebagai karena saya dapat amanah dari Masjid Selamat Kota, ABG, ya. Yang satu sudah, yang akhir belum. Untuk itu kami mohon kepada pengurus TKUI Semarang Barat supaya tetap kita solid melaksanakan kepengurusan ini. Misalnya ada berita apapun di berita itu yang dibuka dijawab. Jangan hanya diam saja. Kalau diam saja kan saya repot. Ya tahu ini mau enggak itu kan repot. Sehingga saya harus mengulangi beberapa kali. Seperti kejadian semacam ini, ya saya beberapa kali menginformasikan kepada Pak Musa dan sebagainya. Ya, tidak ada yang jawab. Dan kalau semuanya punya HP, ya insya Allah tidak kaget sekali. Ya Pak kita bisa menjawab. Kalau tidak bisa WA, mungkin telepon atau apa. Kalau tidak bisa memasukkan list, mungkin bisa minta warna putranya atau mungkin Zapri gitu kan, itu sebagai bentuk aktivitas kita karena sehingga kita sudah halal. Kemudian yang kedua, insya Allah masih ada waktu sebentar, belum ada jam 12. Tadi saya mengusulkan untuk bentuk forum komunikasi taklim masjid di Semarang Barat. Kira-kira siapa yang jadi ketua yang masih muda dari yang kamu ini?
Ada pandangan Pak Yasin. Memang namanya organisasi Pak, kalau tidak ditunjuk tidak mau, nah itu biasa. Atau memang ya organisasi ada prosedur tersendiri. Ya. Yang penting jelas kesan dibentuk forum coba nanti saya tanya komen saya dengan BNG kira-kira siapa yang dengan kemudian nanti kita informasikan terutama yang hadir dari ya, ini yang hadir mohon untuk melaporkan HP-nya di yang hadir ini dan nanti bapak-bapak coba komunikasi dengan masjid di daerahnya masing-masing. Saya laporkan kalau ada berapa masjid, karena ada berapa masjid, nanti informasi dari bapak-bapak sekalian mungkin barangkali itu. Dan apalagi maaf ada yang perlu ditanyakan. Ini juga kota cukup. Kalau cukup masih atas bapak sekalian masih Kiai, aku untuk Pak Kiai.